Film dimulai dengan seorang mantan pasukan khusus bernama Elias. Walaupun sudah pensiun, Elias masih harus menghadapi traumanya di masa lalu. Seperti selalu memasang isolatif pada pintu rumahnya sebagai jebakan. Suatu malam, Elias diundang oleh temannya bernama Yan untuk bertemu di sebuah klub malam. Tanpa basa-basi, Yan menawarkan Elias untuk menjadi bodyguard seorang sultan Timur Tengah karena mereka mencari orang dengan kemampuan khusus. Namun anehnya Elias malah memperhatikan para pengunjung klub sambil membuat pisau dari puntung rokok. Saat akan masuk ke apartemennya, Elias menyadari ada seseorang yang menyusup ke dalam. Namun setelah dicek, ternyata itu adalah dokter yang menanganinya selama ini. Elias hidup dalam ketakutan akibat traumanya dan sering berhalusinasi. Bahkan sering memantau pergerakan tetangganya. Dokter memberitahu Elias bahwa unit sebelahnya sebenarnya tidak berpenghuni. Sehingga Elias diminta untuk tinggal di pusat rehabilitasi untuk membantu mengatasi traumanya. Hier soir encore, il était avec des gens. Attends, tu l'as entendu hier? Je te dis que Miroslav a quitté le foyer il y a une semaine. Faut que tu retournes te faire soigner. Elias! Elias! Daripada menjalani perawatan, Elias memilih untuk menerima tawaran pekerjaan. Sebagai permulaan, dia diberikan paspor baru dan ponsel. Namun, malam itu Elias kembali menunjukkan gejala halusinasi ketika sendirian. Keesokan harinya, Elias mendatangi kediaman Jamal, seorang Crazy Rich. Tanpa basa-basi, dia diperkenalkan dengan dua orang yang harus dilindunginya selama bertugas. Pertama Mina, yaitu istri Jamal, dan kedua yaitu putrinya yang bernama Nur. Salam, monsieur. Moi, je vais te montrer ta chambre. Ici, dans le PC de sécurité. Nos chambres sont par ici. Elias akan tinggal di sana mulai hari itu. Kepala keamanan bernama Brabus menjelaskan bahwa selama bertugas mereka dilarang masuk ke rumah sang majikan tanpa izin khusus. Setiap sisi wilayah tersebut juga sudah dipasangi CCTV dan masing-masing penjaga bisa mengaksesnya menggunakan ponsel. Di hari pertamanya, Elias ditugaskan untuk mengawal putri Tuan Jamal. Oui, Boomer. Selama shiftnya, Elias menyadari bahwa rekan kerjanya mencuri anting milik majikan mereka. Sebenarnya Mina telah melaporkan bahwa ia kehilangan anting berliannya di taman. Tetapi saat berhasil ditemukan bukannya dikembalikan, mereka malah menyembunyikannya. Elias mencoba melaporkan hal ini kepada Yan, tetapi Yan malah menyuruhnya untuk tutup mulut. Lagi pula Elias masih pegawai baru dan belum mendapatkan kepercayaan Tuan Jamal. Keesokan harinya, ketika Elias ditugaskan untuk menerima paket di gerbang, Nur tiba-tiba menyelinap keluar dan berpapasan dengan dua orang asing. Elias langsung menyadari bahwa mereka bukan orang sembarangan dan segera berpura-pura merogoh pistolnya. Tuan Jamal sangat murka ketika mengetahui Nur berhasil keluar dari gerbang. Karena Nur dan ibunya selama ini disembunyikan dari dunia luar tanpa alasan yang jelas. Elias juga menyadari bahwa dua orang asing tersebut bukan orang sembarangan. Sehingga ia meminta Brabus untuk mengizinkannya menggunakan senjata. Malam harinya, ketika Elias keluar untuk cari angin, ternyata ada Nur yang sedang mengamati rasi bintang menggunakan teleskopnya. Di mana saat Nur menunjukkan rasi bintang yang sedang ia amati, Elias langsung memberitahukan nama dari rasi bintang tersebut. Saat Nur bertanya bagaimana Elias mengetahuinya, Elias pun menjawab bahwa dulu ia adalah seorang tentara khusus penerjun payung. Dan astronomi termasuk rasi-rasi bintang merupakan pelajaran dasar yang mesti ia ketahui.
Keesokan paginya, Elyas harus menyaksikan pertengkaran antara Mina dan Jamal terkait peraturan Jamal yang melarang Mina dan Nur keluar rumah. Selama beberapa bulan mereka tinggal di Perancis, Jamal tidak pernah memberikan izin untuk mereka berdua menginjakan kaki di dunia luar dengan alasan untuk sebagai keamanan. تسوي المرة الجاية؟ ومين معها حاج؟ اطلعي لغرفتك يلا. عمري 13. Karena Jamal tidak kuat melawan dua omongan perempuan, ia pun mengizinkan Nur dan Mina keluar dengan tetap dikawal oleh Elyas, di mana Elyas mesti lebih ekstra waspada kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selesai belanja dan akan kembali pulang, ada beberapa remaja yang iseng menggedor-gedor kaca yang membuat Elyas harus menunjukkan pistolnya. Yang tak lama setelah itu muncul dua orang asing kemarin dengan tato berlian yang sama persis. Sehingga dengan cepat Elyas memacu mobilnya untuk menghindari kedua orang tersebut. Sesampainya di rumah, Elyas yang penasaran langsung meminta Nur untuk menceritakan siapa mereka dan apa tujuannya. Nur akhirnya jujur bahwa ia dan Mina sebenarnya kabur dari Dubai. Lebih tepatnya kabur dari sosok ayahnya yang jahat. Kedua orang tadi kemungkinan adalah tentara bayaran yang sengaja disewa oleh ayahnya untuk menculik dan membawa Nur dan ibunya pulang kembali ke negaranya. Il dit que la France va nous aider. Elyas. Merasa dipermainkan, Elyas pun langsung menemui Jamal terkait kenapa dia tidak diberitahu sejak awal. Yang ketika Elyas menodongkan pistol untuk meminta kejelasannya, tiba-tiba ada regu pembunuh yang sudah berhasil menerobos masuk rumah ini, di mana seluruh pengawal pun habis dibantai oleh mereka semua, termasuk anjing penjaga yang juga sempat berhasil menggigit salah satu pembunuh. Tak bisa hanya menonton, Elyas yang memang sudah terlatih dalam situasi seperti ini, dia pun langsung beraksi dan berhasil menghabisi beberapa pembunuh yang ditemukannya. Elyas akhirnya berhasil menemukan Mina yang bersembunyi di dalam rak lemari. Dengan alat komunikasi yang sudah diambil dari salah satu pembunuh, Elyas akhirnya jadi tahu jika saat ini Nur sudah tertangkap. Dan dia saat ini berada di dekat kolam renang di bagian barat. Setelah mengamankan Mina di dalam mobil, Elyas langsung pergi ke kolam renang dan mengambil sebatang besi payung untuk sebagai senjata. Dan pada akhirnya Elyas berhasil membawa Nur dan Mina keluar dengan selamat. Namun di tengah perjalanan saat di lampu merah, regu pembunuh pun berhasil menyusul. Sehingga tak ada pilihan lain, Elyas pun memancing mereka ke jalan komplek perumahan dan berhasil menjatuhkan mereka dengan sempurna. Karena mobilnya ringsek, mereka bertiga pun turun dari mobil. Elyas membuang handphone mereka berdua untuk menghindari pelacakan dan berhenti di sebuah halte bus untuk pergi ke tempat lain. Dan singkat cerita, setelah berkelana menggunakan bus antar kota, mereka akhirnya tiba di sebuah desa. Lebih tepatnya pemukiman khusus bagi orang-orang Gypsy, tempat di mana Elyas dulu dibesarkan. Ok, Nacho. Dis-lui juste qu'Elias veut le voir. Je veux juste parler à ton père. Nacho est mort. Faut soigner sa blessure. Ternyata dulu Elyas diadopsi oleh orang Gypsy. Bahkan ia masih kenal baik dengan dokter yang merawat lukanya. Makanya tak ragu untuk minta tolong agar dicarikan obat khusus demi mengatasi halusinasinya. Di sisi lain, sebagai rasa terima kasih, Mina memberikan anting berliannya ke Sarah, yaitu saudari angkat Elyas. Di sini Mina sempat bertanya jika memang Elyas sudah seperti saudara bagi mereka, namun mengapa Sarah bersikap sangat dingin. Ternyata saudara kandung Sarah yang juga seorang anggota pasukan khusus gugur dalam sebuah misi akibat ulah Elyas. L'a embarqué dans ces histoires d'armée.
foutu, putain, t'es partout. Dans le cadre de ces missions diagnostiques. Bukannya disanjung, stasiun TV malah melaporkan Elyas sebagai pelaku utama dari pembantaian dan perampokan keluarga Jamal. Orang-orang semakin yakin setelah tahu penyakit yang diidapnya. Di sisi lain, Elyas sempat marah dan mengira kalau ini semua ulah Mina. Sayangnya bukan dia pelakunya. Jika demikian artinya seseorang sudah merencanakan ini sejak awal. Sebagai orang yang menawarkannya pekerjaan bodyguard, awalnya Elyas pikir Yan adalah dalang dari pembunuhan Jamal. Tapi anehnya di tengah interogasi, Yan bilang Jamal tidak mati. Dan berdasarkan berita, semua keluarganya sudah kembali ke Timur Tengah. Bagaimana bisa? Bukankah harusnya dia sudah mati kemarin? Demi membuktikan perkataannya, Elyas mengajak Yan ke TKP untuk melihat bekas pembantaian yang dilakukan oleh pasukan musuh. Tapi sesampainya di sana tak ada sedikit pun bekas tembakan. Semua perabotan terlihat normal. Bahkan berdasarkan CCTV, Elyas adalah pelaku utama dari pembantaian kemarin. Boomer a mordu le commando qui a tué Noah. Tu vas te livrer. Setengah bingung, Elyas tiba-tiba mengaku kalau dialah pelakunya. Pengakuan itu dia berikan karena tak yakin dengan ingatannya sendiri. Untung saja di tengah rasa bersalahnya, tiba-tiba Yan menemukan sebuah kejanggalan. Rekaman CCTV yang mereka saksikan tadi ternyata telah dimanipulasi. Regarde. T'as vu? Copie tout ça là-dessus. Menurut Yan, informasi lowongan kerja ini awalnya dia dapatkan dari kenalannya yang bernama Durante. Beberapa waktu yang lalu dia tak sengaja melihat foto Elyas sewaktu bertugas di Timur Tengah dan tiba-tiba menawarkan lowongan kerja tersebut. Makanya tanpa membuang waktu, malam itu mereka berdua kemudian mendatangi kediaman Durante. Walaupun telah dipukuli, Durante tetap tak mau buka mulut. Ia selalu saja memberikan jawaban yang sama demi mengacaukan ingatan Elyas. Makanya mereka terpaksa menggunakan metode interogasi yang berbeda. Dan pada akhirnya dia pun mulai bercerita. Ternyata perintah untuk menjebak Elyas berasal dari ayah Nur. Tak hanya menyewa puluhan tentara bayaran, mereka bahkan meminta agar kasus ini dimanipulasi. Rekaman yang kalian lihat tadi di CCTV merupakan hasil AI. Qui nous surveille? Tu dis rien. Ternyata sejak tadi perbincangan mereka telah disaksikan melalui CCTV. Maka dari itu Yan diminta untuk menghalau serangan yang akan datang. Sedangkan Elyas masih mencoba menggali informasi lebih jauh. Ternyata selama ini ayah Nur memiliki kontrak bisnis dengan pemerintah Prancis dengan jumlah yang fantastis. Makanya dibanding kehilangan semua keuntungan tersebut, pemerintah Prancis sepakat untuk memulangkan Nur dan ibunya. Selesai dengan Durante, Elyas dan Yan pun langsung kembali ke tempat persembunyian Nur dan Amina untuk memberitahu jika Prancis tidak aman lagi untuk mereka berdua. Di tengah situasi saat ini, Inggris mungkin bisa menjadi opsi mereka mengamankan diri, yang dengan asumsi bahwa jalur udara dan laut sudah disusupi mata-mata si ayah. Yan merekomendasikan mereka pergi dengan jalur ilegal bersama dengan para imigran gelap di dalam sebuah kontainer. Dalam perjalanan menuju ke lokasi kontainer, Elyas dan kawan-kawan pun berhenti sejenak untuk makan. Dimana Elyas yang punya insting tajam pun bisa dengan mudah menyadari kehadiran salah satu anggota regu pembunuh tempo hari dan memutuskan untuk mengikutinya. Berakhir di salah satu mobil van warna putih, Elyas tanpa ragu langsung masuk ke dalam. Satu di antaranya ternyata adalah perempuan dan berakting seolah tidak tahu apa-apa. Akan tetapi dengan brutal, Elyas berhasil menghabisi mereka semua kurang dari 1 menit. Kita yang menonton mungkin akan sempat suuzon kepada Elyas, gimana kalau dia salah orang.
Ternyata ada bekas gigitan anjing pada lengan salah satu pembunuh. Sehingga tidak salah lagi, merekalah regu pembunuh yang kemarin dikirim ke rumah Jamal. Sesampainya di tempat tujuan, Nur dan Mina akan satu kontainer bareng dengan para imigran gelap lainnya. Yang karena Nur mengaku sangat takut dan baru pertama kali dalam situasi seperti ini, Elias pun akhirnya mau ikut dan akan menemani mereka sampai di pelabuhan. Beberapa menit setelah truk jalan, semua orang tiba-tiba terkejut saat pas supir mengerem secara mendadak, di mana Elias mulai tidak enak hati dengan hal ini. Dan Nur akhirnya berhasil diculik oleh unit komando baru. Mina mati karena terkena tembakan di kepala, termasuk semua imigran yang ada di dalam sana. Satu-satunya yang masih hidup tentu saja adalah Elias. Yang kita tahu, dia selalu mengenakan rompi anti peluru kemanapun ia pergi, dan berhasil keluar sebelum sempat terkena ledakan. Beralih ke markas unit komando yang sudah menculik Ian dan Nur. Dari tato brilian pada punggung tangannya, jelas merekalah orang yang selalu mengintai Nur dan Mina selama ini. Yang karena Ian terus disiksa tanpa henti, ia akhirnya bersedia untuk menceritakan siapa Elias dan apa latar belakangnya. Il est où Elias Flores? Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, Elias adalah tentara spesialis ekstraksi dan terjun payung. Dia sudah menjalani sekitar 14 misi infiltrasi, sukses mengeksekusi sekitar 11 pemimpin kelompok pemberontak, dan itu semua hanya dilakukan oleh Elias seorang diri. Il a crapahuté pendant des jours. Elias, c'est pas un soldat, c'est un guerrier. Mengetahui fakta ini, ketika tentara bayaran pun langsung menghabisi Ian dan segera menghubungi rekannya yang ada di Dubai untuk bersiap karena kemungkinan besar Elias akan datang ke sana untuk menyelamatkan Nur. Dites-leur en anglais ou en arabe. Il est extrêmement dangereux. Persis seperti yang mereka khawatirkan, Elias memang akan menyelamatkan Nur dari ayahnya. Elias mendatangi asisten Ian yang bekerja di penyewaan jasa terjun payung. Dengan pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun, tak sulit bagi Elias untuk bisa menemukan di mana Nur disekap, yaitu di sebuah gedung pencakar langit yang juga menjadi kediaman ayahnya Nur selama ini. Yang setelah semua persiapan sudah selesai, mereka pun langsung berangkat malam itu juga. Aéroport privé est à 15 minutes à vol d'oiseau de ton point. Après je serai obligé de décoller. Beberapa jam kemudian, sampailah Elias di atas kota Dubai, di mana sang pilot mulai menghitung mundur sebagai tanda Elias untuk loncat. Dan inilah yang terjadi. Tiba di atap gedung, Elias membawa perlengkapan perang seperti kacamata night vision dan senjata api. Dia pun langsung masuk ke dalam dan mulai melumpuhkan satu persatu penjaga yang ada di sana. Tak butuh waktu lama bagi Elias untuk menemukan keberadaan Nur. Tadinya dia berencana untuk membawanya kabur dengan cara melompat keluar jendela menggunakan parasut. Tapi tiba-tiba sistem keamanan aktif dan semua akses gedung itu tertutup. Sekarang satu-satunya cara untuk kabur yaitu melalui atap tempat di mana Elias tadi mendarat. Sayangnya semua lift telah dimatikan. Menurut Nur ada satu lift yang masih aktif, tapi terletak di kamar ayahnya. Untuk bisa ke sana, Elias harus kembali menghadapi beberapa anggota pengamanan. Aksi saling tembak terjadi dan Elias melancarkan serangan sambil menggendong Nur di punggungnya. Tindakannya cukup nekat, tapi pada akhirnya mereka berhasil kabur. Sekalipun sudah berhasil naik ke lantai atas, pelarian mereka telah diantisipasi oleh pasukan pengamanan.
Makanya di luar lift sudah terdapat beberapa orang yang berjaga. Demi menghalangi pandangan musuh, Ilyas kemudian menyalakan sistem pemadam kebakaran serta melemparkan sebuah bom asap. Sedangkan Nur sejak tadi diminta untuk bersembunyi di dalam lift. Ketika musuh sedang kebingungan, disitulah dia beraksi. Sekalipun jumlah musuh cukup banyak, pada akhirnya Ilyas berhasil menghabisi mereka satu persatu. Begitu situasi dirasa sudah aman, ia pun mengajak Nur untuk kabur. Tapi tiba-tiba musuh kembali muncul dan hampir saja berhasil mengalahkan Ilyas. Untung saja Nur mengambil pisau di lantai untuk menyelamatkannya. Begitu melewati koridor, Nur dibuat takjub dengan jumlah musuh yang berhasil Ilyas kalahkan tadi. Dari sana mereka pun masuk ke kamar sang sultan. Dan tadinya Ilyas berencana untuk membunuhnya agar gadis kecilnya bisa hidup dengan tenang. Sayangnya Nur merasa itu tak perlu dan memaksa agar mereka melanjutkan pelariannya. Singkat cerita, begitu sampai di atap, Ilyas langsung mengenakan semacam tas bermesin jet. Dan pada akhirnya mereka berdua pun kabur dengan cara melompat dari ketinggian. Non, Ilyas, tu sais bien que j'ai peur du vide. Singkat cerita, Ilyas berhasil membawa Nur kabur ke negara Maroko, lebih tepatnya ke kampung halamannya sewaktu kecil. Selama di sana, mereka tinggal di rumah bibi Ilyas. Karena lokasinya cukup terpencil, mereka bisa hidup damai tanpa perlu khawatir akan serangan musuh. Tapi masalah belum selesai, karena sampai saat ini nama Ilyas belum dibersihkan. Makanya dibantu Nur, dia mengirimkan bukti manipulasi CCTV di kediaman Tuan Jamal kemarin ke beberapa media besar di Prancis. Bagaimanapun juga, umur Nur masih sangat belia dan harus melanjutkan pendidikannya. Maka dari itu, Ilyas mendaftarkannya ke semacam boarding school. Uniknya, tak lama setelah Nur masuk ke sana, tiba-tiba Ilyas berangkat dengan membawa satu tas penuh senjata. Ternyata dia berencana untuk menyelesaikan misinya kemarin. Lagi pula kematian sahabatnya yaitu Yan harus dibalaskan. Dan film pun tamat.